Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mau mengenalkan diri saya. Saya asal dari Jawa, dilahirkan dari bapak saya. Nama bapak saya Wiro Taruno. Ibu saya namanya Sumi. Saya 9 bersaudara. Saya nomor 6 atau nomor 5. Dengan saya dulu di Jawa, karena masa kecil saya adalah orang tua saya sederhana. Alhamdulillah, nenek saya kasihan. Saya diminta nenek saya, setelah agak besar, diminta nenek saya dibantu, dipelihara, bisa makan. Pada saat itu saya umur sekitar 10 tahun atau 11 tahun. Jadi insya Allah saya kelas 2 tingkat SD. Pada saat itu ikut nenek sekitar kurang lebih 3 tahun. Setelah kita 3 tahun, pada saat itu saya kegiatan sebagai seorang tani yang menggembala sapi. Jadi kalau malam, karena saya sekolah sekitar kelas 2, ya kumpul-kumpul dengan kawan. Dan kegiatan saya yaitu adalah belajar Islam, sholat semampu saya pada saat itu. Setelah kita 3 tahun atau sampai umur sekitar 14 tahun, kita insya Allah kelas 5, belum sampai, pulang ke daerah orang tua kita lagi, yaitu dengan dekat masjid. Alhamdulillah orang tua saya jadi imam. Jadi kalau saya dulu, karena orang tua kita disekolahkan orang tua sampai kelas 5. Kalau dulu itu kalau sekolah madrasah, kebanyakan pendidikan Islamnya baca Al-Quran berkurang, tapi banyak hafalan. Jadi saya disuruh orang tua suruh baca Al-Quran. Karena takut dengan orang tua, akhirnya saya pegang Al-Quran. Setelah orang tua saya pulang, kalau orang tua saya lewat, saya megang Al-Quran dengan mengucapkan bibir saya, seolah-olah nipu orang tua, saya bisa mengucap. Karena baca tahunnya hafalan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Nah, tapi tulisannya saya nggak tahu. Nah, jadi biar saya tidak marahi orang tua, akhirnya bawa turutan itu. Nah, setelah saya berpikir bagaimana kok nipu orang tua. Padahal di masjid itu karena pendatang dari ikut nenek. Akhirnya setelah saya ke desa, tidak bisa baca Al-Quran. Akhirnya saya ada keberanian, ada madrasah pada saat itu. Ya, jadi belajarnya itu malam. Akhirnya saya ikut adik-adik saya. Nah, alhamdulillah nggak malu. Akhirnya belajar Islam. Jadi yang saya maksud ini riwayat hidup kita kecil pada saat itu. Akhirnya pada saat itu saya itu setelah kita hidup di desa saya, namanya Desa Pilang, Kelurahan Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Nah, setelah itu
saya bekerja di kota. Nah, di desa sudah bekerja, akhirnya di kota Solo saya. Nah, di kota Solo itu pertama saya, karena saya kegiatan di desa saya itu batik tulis. Saya bekerja di batik tulis di pabrik perusahaan batik tulis di Solo. Setelah cukup lama, menjelang saya mau nikah, mau merubah diri saya. Karena di batik tulis gajinya kurasa kurang besar. Akhirnya kita berusaha bagaimana kita sudah mau nikah. Seolah-olah dengan keuangan saya agak gaji besar, akhirnya apa? Saya ini jual bubur kacang hijau. Nah, jual kacang hijau itu sebelum saya nikah sampai anak 6. Nah, itu jual bubur kacang hijau. Kita jual bubur kacang hijau itu kadang ingin mencari jalan lain. Setelah itu ya hasil kurang memuaskan, kurang mencukupi. Akhirnya kembali lagi jual bubur kacang hijau. Jadi jual bubur kacang hijau itu di Solo itu sekitar 10 tahun. Setelah kita punya anak 6 berpikir saya diberi tanah oleh orang tua. Sekitar lebar depan itu sekitar 12 meter, panjang 30. Saya berpikir, saya punya anak 6. Kalau saya suruh nempati anak-anak nanti, lebarnya 12, panjang 30. Mau beli nggak bisa. Akhirnya kita berpikir, bagaimana nasib anak cucu nanti saya. Kebetulan saya punya rumah. Nah, pada saat itu rumahnya itu mau dibangun. Setelah dibangun, rumahnya itu dirubuhkan. Karena mau dibangun. Nah, pada sebelum rumah dibangunkan, dengan hitungan saya, akhirnya ada kawan transmigrasi. Akhirnya saya daftar transmigrasi sebelum rumah itu dirubuhkan. Dengan adanya menunggu cukup lama itu, mungkin ada 1 tahunan pengangkatan transmigrasi. Akhirnya rumah itu dirubuhkan, kebetulan ada angkatan transmigrasi. Oleh karena itu kita berangkat ke rumah dirubuhkan. Akhirnya ya kebetulan rumah dirubuhkan, ada material bangunan ada. Jadi setelah itu saya datang diangkat transmigrasi di Provinsi Bengkulu. Jadi desa saya itu namanya Desa Slumakiri atau Rawasari, Bengkulu, Kabupaten Sluma Utara. Kecamatan Sluma Timur. Kecamatan Sluma Timur. Nah, desanya Slumakiri, Rawasari. Nah, setelah kita duduk di Slumakiri, transmigrasi, saya berusaha sekuat mungkin. Sama anak saya 6, baik laki atau perempuan. Ya, jadi pakai taktik saya. Kalau anak saya habis subuh, saya ajak berangkat sekitar 6:30. Mungkin 6:30 sudah makan, jam 7 berangkat. Karena anak saya masih kecil-kecil, itu 9:30 saya sudah ajak saya pulang karena belajar. Wah, kalau sudah besar jam 11 berita olahraga, lari anak saya sudah selesai pulang. Itu taktik saya. Usaha bekerja, alhamdulillah tanah dari pemerintah. Saya usahakan sekuat mungkin saya sama anak saya 6. Nah, akhirnya setelah itu ringkasnya sampai sekarang anak saya 6 membantu saya. Anak yang ingin ke Jawa, mau hidup ke Jawa, silakan. Jadi anak saya 6 itu yang ada di
di Kabupaten Seluma atau di Bengkulu ada 3, yang 3 pulang ke Jawa. Dan kita masih berusaha sekuat mungkin, walaupun saya dengan istri saya, akhirnya sampai sekarang saya mempunyai tanah sekitar alhamdulillah 12 hektar. Itulah tanda kita semangat untuk mencari nafkah, tanda syukur kepada Allah, sarana dari pengangkatan transmigrasi oleh pemerintah pada masa-masa Bapak Soeharto dulu. Alhamdulillah. Inilah suatu perkenalan menunjukkan bahwa saya insya Allah berhasil dalam rangka transmigrasi diangkat pemerintah. Mudah-mudahan inilah kita mau dengan adanya mengenalkan diri di rumah saya dengan tadi lupa saya, nama saya Bapak Ali Surahman. Nah ini untuk tujuan saya ke depan. Ya, ini saya mulai karena dengan perkenalan itu hanya sekedar bukaan. Jadi dengan saya alhamdulillah, walaupun saya ini kurang ilmu pengetahuan, ada rencana setelah kita masuk ke daerah transmigrasi, saya ada tujuan. Kalau bisa cari ilmu, kalau tidak bisa cari ilmu, gurunya kurang, saya menyampaikan seberapa bisa. Mari sama-sama mulai dari rumah saya ini dan keluar, insya Allah sampai calon pesantren di samping rumah saya. Kita mulai yaitu dengan penyampaian saya semampu saya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waddi nasta'inu ama umur dunia wadi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal Qur'ani linasi min kulli masal. Wa kanal insanu aksaru syai'in jadala. Al-Qur'an surah Kahfi ayat 54. Insya Allah kan tidak keliru. Artinya dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi di dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Inilah penyampaian dalam ayat yang saya sampaikan, nanti insya Allah terangkan di lokasi di sana. Mari sama-sama keluar dari rumah untuk mengenalkan diri, suatu titipan dari Allah, suatu usaha kita dari Allah, dan juga dikenakan yang ada di rumah ini adalah peralatan untuk bertani, peralatan untuk membawa sawit, dan ini ada kursi roda. Ini adalah untuk siapa ini, Pak? Untuk persiapan istri saya, karena istri saya oleh Allah dicoba dengan adanya kakinya kencang satu. Nah, jadi untuk menyambung biar bisa berjalan adalah pakai kursi roda. Dengan kursi roda ini adalah alhamdulillah pada saat tahun 1000 pokoknya tahun 19 ya, itu saya ibadah haji dengan istri saya 2019. Jadi kursi roda itu sebagai kenangan
Ini belinya di Arab Saudi, di dekat pondokan penampungan ibadah haji pada saat itu. Ya inilah ya, keluar untuk mengenalkan tempat tinggal saya di sini. Saya alhamdulillah, insya Allah ya semacam ini kita syukuri. Ya mudah-mudahan ya ke kanan, dan nanti sebelah rumah di pojok yang sedikit ini perencanaan nanti untuk belajar Islam atau pengajian umum. Ya, di sini. Ini nanti insya Allah saya bangun, terus sudah insya Allah sampai dengan tujuan saya membangun pondok pesantren nanti, atau nanti yang titip amal untuk membuat pondok pesantren atas nama Bapak Ali Surahman yang mendirikan atau umat Islam baik di Sulumagiri desa saya yang titip amal, silakan. Setidak-tidaknya mohon doa restu dari desa saya yaitu Bapak Ali Surahman, apalagi jalur Kenari yang kita harapkan atas dukungannya. Nanti seandainya musola pondok pesantren itu sudah jadi, sudah dihuni, sebelum pondok pesantren itu jadi, dengan niat saya mau mengadakan pengajian umum, yaitu insya Allah hari Jumat. Karena apa? Saya datang ke sini, yang saya datangi adalah penduduk asli. Bahwa penduduk asli sudah menjadi kebudayaan nenek moyang kalau hari Jumat adalah libur. Jadi saya dengan adanya mencari ilmu atau belajar bersama adalah hari Jumat. Tetapi bila nanti saya izin musola itu jadi pengajian umum, saya letakkan di musola di samping saya, sekitar dari sini jaraknya sekitar kurang lebih 200 meter, tidak jauh. Jadi ini hanya suatu cadangan saja. Kalau bisa mungkin bisa dibangunkan untuk anak saya atau apa begitu. Tapi kalau ada yang lebih baik, baik masjid atau musola, dengan pengajian umum saya letakkan di musola. Nah, mari sama-sama disaksikan, dilihat dengan perencanaan saya mau bikin pondok pesantren. Nah, jadi perjalanan saya dari rumah lewat jalan, kurasa hanya beberapa langkah, kurasa paling 25 langkah, 25 meter atau 30 meter sudah sampai dengan adanya lokasi perencanaan pembangunan pondok pesantren yang akan kita rencanakan. Ya, mudah-mudahan kita diberi panjang umur. Dengan kenalkan saja bahwa saya sudah sekarang ini usia sudah 76 tahun. Jadi oleh karena itu kalau saya kenalkan, ini sambil berjalan, gedung saya walet, ya panjangnya lebar itu 8 kali 12 meter, tambah lagi 4 meter, dan untuk masuk saya bikin 4 kali 8. Alhamdulillah, perjalanan untuk mengikat biar burung masuk
sekitar 6 bulan. Alhamdulillah sudah ada bekas kotoran, sudah 26 tempat yang aktif dalam ramalan orang yang masukkan yang bernama Heru itu yang aktif tidur di situ sekitar 30 buah, berarti 15 pasang. Nah ini sudah dekat salon pesantren saya. Di depan disinilah ada siring pembuangan. Siring pembuangan itu untuk membuang, untuk pengeringan baik di tempat saya atau di tetangga saya. Nah ini di depan ada sawit beberapa batang, mungkin ada 7 atau 8 batang. Nah ini. Siapa? Nah ini. Jadi ini sudah 7 atau 8 batang. Nah, masuknya salon kita pondok pesantren. Jadi di sini salon pondok saya pesantren di sini. Nah, disinilah salon pondok saya pesantren. Bangunan pertama perencanaan saya ukurannya lebar 8 meter, panjang 12 meter. 12 meter dan insya Allah 2 lantai. Yang dimaksud lantai adalah tingkat seperti gedung walet. Jadi dengan adanya gedung walet itu 3 tingkat. 4 di atas, 4 kali 8. Itulah gedung saya walet. Karena ini tempat umat Islam menuntut ilmu. Anak bangsa di mana saja berada. Inilah saya bikin 2 tempat biar ke pandangan indah, tidak sombong. Karena gedung saya walet untuk saya dan keluarga itu 3 tempat. Ya maaf, ikhlas saya nanti saya rencanakan 2 lantai, yaitu tingkat. Jadi 1 tempati, yang kedua tempati. Nah itu. Nah. Saya tidak merayu pendengar di mana saja berada. Kemarin saya kebetulan pada saat itu ditamui polisi dari Polres Kabupaten Seluma 2. Saya ditanyai, berapa dana gali ini Pak Ali? Nah, ini dana ini karena kawan. Kalau dihitung jam, 10 jam kurang lebih. Tapi sama kawan menghabiskan uang insya Allah nanti kalau terbayar semua sekitar 5 juta. Dengan polisi yang datang itu bilang sama saya, masalah penggalian pesantren, dia mau menitipkan amal jariah untuk bikin cakar ayam, untuk menggali ditempati untuk pondasi, dia siap membantu pada ukuran ini 8 kali 12. Tetapi saat sekarang saya di belakang itu juga bisa, tapi biar kelihatan indah. Ada perencanaan dalam hati, pelaksanaannya kita nggak tahu. Jadi dari sini. Dari belakang, dari sini, depan ini ke sana, itu mungkin perumahan Ustad. Yang ujung itu adalah insya Allah bangunan, kalau bisa juga 8 kali 12. Ya, itu perencanaan namanya. Nah, biar apa? Ini nanti
mungkin diini oleh perempuan, yang situ oleh laki-laki. Kalau seandainya kurang, bangunannya cukup luas, cukup banyak, itu di belakang situ dibangun lagi, untuk masak atau apa, atau untuk nanam sayur atau apa di situ di belakang gedung ini. Sebelum dimanfaatkan untuk bangunan pesantren, bisa ditanami kerjasama dengan saya. Kalau saya misalkan nanam, ya namanya keluarga gitu saja kan, ini bisa tanami sayuran untuk memberi contoh setelah keluar dari pesantren saya bisa bertani. Oh, itu niat saya. Dan ini ada kolam ini, ada kolam. Kolam ini insya Allah kurang lebih ukuranan sekitar hampir 20 kali 10 ini. Ya ini perkiraan. Kolam Pak ya? Ya ini kolam ini. Ya ini. Nah, ini ada kolam. Yang di depan ini bisa untuk bangunan. Atau di belakang itu nanti juga bisa untuk bangunan. Mudah-mudahan pesantren saya nanti menjadi suatu diibaratkan tanda syukurnya. Pertama, terus terang saja saya terus terang Bapak Bupati mendukung. Kalau Bapak Polres juga sudah jelas mendukung mau gali itu untuk saya. Inilah yang perlu kita kenalkan. Juga insya Allah saya mau menyampaikan ayat yang saya sampaikan tadi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarafna fi hadzal qur'ani linasi min kulli masal wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi di dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Dan mudah-mudahan dengan niat kita Allah memberi perumpamaan tanda-tanda kekuasaannya. Dengan saya mengucapkan tanda bersyukur bahwa saya dulu kerjanya di Jawa seadanya. Baik mengembala sapi, baik buruh opan di Batik Tulis di Solo, baik jual bubur juga di Solo. Insya Allah kota kampungnya insya Allah kalau tidak keliru Kemelayan. Mungkin sudah banyak yang tahu itu. Jadi perumpamaan Allah menghendaki atas niat kita biar maju, baik iman takwa, ilmu pengetahuan, dan ekonomi kita insya Allah diwujudkan oleh Allah. Tanda kita bersyukur untuk mendekatkan diri, mendirikan pesantren, insya Allah diiringi pengajian yang tua-tua, insya Allah biar mendapatkan ilmu pengetahuan. Arti kedua, manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Marilah dengan adanya kita manusia pasti punya dosa seperti kita. Mari sama-sama minta ampun kepada Allah. Yang terakhir, saya mengambil di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani wal yastajibu lima yu'minu bila allahum yarsudu. Artinya, dan apabila hamba-hambaku menanyakan tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah bahwa saya dekat. Aku mengabulkan orang yang berdoa kepadaku apabila berdoa, tapi dia dalam keadaan iman dan takwa. Sekian yang bisa kita perkenalkan atau apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan
kita semua, baik di Kabupaten Seluma atau seprovinsi Bengkulu, yang baik mari kita amalkan, yang berwujud nasihat, larangan mari kita jauhi, biar Seluma tidak tertinggal dengan provinsi-provinsi yang lain. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.